Makanya saya selalu mengatakan kepada jamaah, tidak ada ilmu yang paling tinggi di dunia ini kecuali kita pandai bersyukur. Begitu mendapat nikmat, syukuri. Apalagi diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Saya bukan orang Kristen yang duduk di bangku gereja. Setiap minggu pagi saya di atas mimbar gereja. Bahkan saya pernah memimpin itu Papua, itu sudah mencita-citakan dari dulu ada Universitas Kristen Papua. Itu saya yang mendirikannya, Pak, di Sorong, Malanu. Saya yang mendirikannya dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Kebetulan di sana itu berdekatan dengan STIE Al-Amin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Amin Muhammadiyah. Sekarang sudah jadi Universitas Al-Amin yang ada di Sorong. Dosen-dosen di situ sakit hati betul sama saya. Kenapa? Karena saya radikal betul. Saya militansi, pendeta yang paling keras yang ada di Papua. Waktu dia mau tingkatkan akreditasi dari STIE menjadi Universitas Al-Amin, yang membackupnya itu yang tidak setuju dengan pemerintah adalah saya. Begitu saya masuk Islam, heran ustadz-ustadz di sana, kok bisa masuk Islam ya? Dulunya suka-suka menghalang-halangi kegiatan umat Islam, pembangunan masjid, musola, dan lain sebagainya. Kegiatan umat Islam yang ada di Papua, saya yang mengkoordinir untuk selalu membatalkannya. Bisanya masuk Islam. Nggak bisa dijangkau dengan logika. Susah. Allah yang memilih mana orang-orang kafir yang perlu diberi petunjuk. Nah, kadangkala kita ada orang masuk Islam, langsung kita percaya. Kritis, ada dua hal yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, orang kafir itu sampai kapanpun dia tidak bisa masuk Islam. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sesungguhnya sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Ini dua pendapat yang berbeda di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu orang kafir yang tidak diberi petunjuk. Apa makna? Apa maksudnya? Saya terus berpikir, oh memang benar di Kristen itu beda dengan di Islam. Di Kristen, orang-orang Kristen yang fanatis terhadap Kristen itu adalah tingkat kemampuan intelijensinya di bawah rata-rata. Itu yang paling fanatis dalam Kristen. Dan orang Kristen yang tidak lagi sibuk dengan urusan agama Kristen, atau yang pandang enteng, yang tahu bahwa Kristen itu bohong, adalah mereka-mereka yang berpengetahuan di atas rata-rata. Mana buktinya Ustadz Yahya? Cobalah ke Eropa, cobalah ke Amerika. Hari Minggu, ini hari Ahad, hari Minggu, datanglah ke Eropa dan Amerika. Datanglah di benua Eropa sana, Belanda, Jerman dan lain sebagainya, Inggris. Masuklah ke dalam gereja, lihat di dalam gereja kalau ada umat, supaya Bapak Ibu bangga dengan agama Islam ini. Karena kita kadangkala la yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wahum jahannam wa bisal mihad. Karena kadangkala kita orang Indonesia ini yang mayoritas Muslim suka terpengaruh dengan style gaya hidup daripada orang-orang Barat. Sehingga kita merasa diri minder, kita merasa diri tidak ada pede, rasa percaya diri yang kuat bahwa saya ini memiliki harta yang paling berharga di dalam diri saya sebagai seorang Muslim. Itu nggak usah contoh jauh-jauh. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari.
Baru saya tahu memang, oh ternyata sistematika di dalam keyakinan Islam ini tidak berdiri pada pondasi keilmuan. Artinya urusan ilmu, silakan antum belajar ke Mesir, silakan antum belajar ke Mekah, silakan antum sekolah ke Kairo. Tapi tidak jadi ukuran itu seseorang dikatakan memang mentalnya mental seorang takwa. Nggak jadi ukuran. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, kalau dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah, ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran nggak Ustaz? Jadi ukuran nggak? Nggak jadi ukuran.